Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kedua kalinya sholawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membimbing kita dengan syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kita menteladani Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan melanjutkan dakwah Rasulullah, senantiasa diberikan maslahah barakah fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, juga termasuk seluruh pemirsa yang ada di media sosial kami, di Facebook, di Instagram, dan di YouTube kami. Ya, kita mulai kajian kita. Mohon maaf yang harusnya hari Ahad kita undur di hari Senin ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya datang panjenengan semuanya ya. Dan tetap istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah ini membawa barakah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan ke al-maqalatul khamisah. Wal maqalatul khamisah, kemarin maqalah ar-rabi'ah. Jadi maqalah yang keempat ya, maqalah yang keempat yang di situ diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an ya, yang kemudian dinukil dari Syekh Abdul Mu'ti anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ketika disuruh memberikan penjelasan tentang kebaikan-kebaikan Umar, kebaikan-kebaikan Abu Bakar radhiyallahu anhuma ya, sungguh luar biasa kebaikan-kebaikan beliau-beliau ini. Dan kemudian disitulah beliau bersabda ya, faqala Umar ya, menyampaikan izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bi shalihil a'mal ya. Kemuliaan dunia ya yang hanya sesaat ini tentu dengan harta benda, sedangkan untuk akhirat ya tentu melalui kesolihan-kesolihan amal-amal kita. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, maka di maqalah al-khamisah ini yang kelima ini, an Utsman bin Affan radhiyallahu an, dari Utsman bin Affan beliau bersabda, beliau menyampaikan hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Jadi hammud dunya dalam hal ini kesungguhan ya, kesungguhan ambisi ya, bercita-cita untuk meraih dunia tapi dengan melupakan akhirat ya, sungguh-sungguh ambisius terhadap duniawi, itu menjadi zulmatun, suatu kegelapan, fil qalbi, yang ada di hati seseorang. Jadi kalau kita mencintai dunia berlebihan sampai melupakan akhirat kita, maka itu termasuk kegelapan dalam hati kita ya. Jadi wahammul akhirati, sedangkan ambisi untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat ya, kesungguhan untuk meraih cita-cita kebahagiaan di akhirat, itu adalah nurun, suatu cahaya, fil qalbi, di dalam hati. Nah, ini satu keseimbangan di dalam hidup kita. Bahkan harusnya akhirat yang harus kita dahulukan. Ya, wabtaghi fi ma ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Firman Allah ya menegaskan bahwa kita dianjurkan, diperintahkan untuk mementingkan akhirat. Walaupun juga jangan lupa untuk kebutuhan duniawi kita. Maka yang seperti panjenengan lakukan ya, para jamaah ini lakukan, ini salah satu bagian aplikasi daripada makalah ini. Jadi ketika panjenengan sibuk-sibuknya bekerja, apalagi siang-siang seperti ini kalau di Arab Saudi ya, kalau di Indonesia mungkin sudah sore, di sana mungkin enak-enaknya orang lagi istirahat atau ngantuk-ngantuk ya, atau sibuk-sibuknya bekerja, subhanallah
Iya, masya Allah ya. Tapi menyempatkan untuk mementingkan akhirat. Inilah yang mudah-mudahan menjadi cahaya di hati kita. Ya, jangan sampai orang yang hanya mementingkan duniawi saja tanpa mengharapkan kebutuhan akhirat, maka cahaya hatinya menjadi gelap. Ya, sehingga tidak mudah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah menerima nasihat-nasihat dan hidayah-hidayah atau petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat dari orang-orang yang arif bijaksana. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, di sini al-huznu fil umuril muta'alliqati bid-dunya sara mudliman fil qalbi. Jadi tafsirnya ya, hammud dunya zulmatun fil qalbi. Syarahnya adalah al-huznu bil umur, ya, merasa sedih, merasa apa ya, mikir terus gitu ya. Fil umur, di dalam segala urusan, al-muta'alliqah ya, al-muta'alliqati, yang terkait ya, yang tergantung bid dunya, dengan kenikmatan dunia semata, maka sara dadi muzliman, sara dadi sapa wong niku wau muzliman, dalam keadaan gelap gulita, fil qalbi, di dalam hatinya. Jadi orang yang sedih hanya mikir duniawi saja, maka gelap hatinya ya, gelap hatinya. Namun demikian, wahamul akhirati nurun fil qalbi ay wal huznu fil umuril muta'alliqati bil akhirah sara mutanawwiran lil qalbi. Jadi orang yang hatinya selalu memikirkan urusan-urusan akhirat, kapan harus ngaji, kapan harus sholat, di tengah kita kerja mikir sholat, di tengah kita kerja mikir ngaji, di tengah kita kerja mikir zikir dan seterusnya, itu orang yang wal huznu fil umuril muta'alliqati bil akhirah. Jangan justru sebaliknya ya, ketika kita sholat mikir kerjaan, ketika kita zikir mikir makan, ketika lagi ngaji mikir jalan-jalan. Nah, ini berarti orang yang sedih dalam arti mengurusi duniawi saja. Maka seorang mutanawwiron ya, atau munawwiron, jadilah dia seseorang yang tersinari lil qalbi, di dalam hatinya, orang yang selalu hatinya disinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian banyak doa termasuk yang dibaca oleh para sahabat salafus sholihin ya. Doanya begini, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagh ilmina ya. Ya Allah, la taj'alid dunya, janganlah engkau jadikan duniawi ini ya akbaru hammina ya, jadi menjadi cita-cita terbesar kami. Jangan sampai ya Allah duniawi ini menjadi ambisi kami, sehingga kami hanya memikirkan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang sesaat ini. Wala mablaghu ilmina, dan juga jangan jadikan duniawi ini sebagai puncaknya pengetahuan kami. Jadi siang malam yang dipikirkan hanya ingin tahu, ingin menghitung harta bendanya, ingin selalu mengkalkulasi penghasilannya. Jadi sampai di Al-Humazah itu disebutkan ya kan, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau addada. Orang yang celaka di antaranya adalah orang yang orang yang jama'a malau addada, yang mengumpulkan harta bendanya, menghitung-hitungnya setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Ya, yahsabu anna malahu akhladah, menyangka bahwa harta bendanya itu akan membuat dia langgeng selama-lamanya, seakan-akan dengan kekayaan, pangkat, jabatan akan hidup selamanya, sehingga ketika diberikan harta lupa zakatnya, lupa infak dan sedekahnya. Ketika diberi jabatan lupa amanahnya. Jadi seakan-akan jabatan adalah segala-galanya, sehingga berbuat sewenang-wenang kepada rakyatnya, kepada kaumnya misalnya. Ya, itu orang yang ketika duniawi ini menjadi tujuan akhirnya. Nah, sehingga sebagai seorang mukmin mukminah seperti panjenengan semua di majelis ini, ya, itu adalah orang-orang yang duniawi ini sebagai wasilah. Bukan berarti kita tidak boleh bermewah-mewah di dunia, silakan, tapi bukan itu tujuan kita. Ya,
pangkat, jabatan, kekayaan, kejayaan, semuanya adalah sebagai wasilah, sebagai perantara, sebagai mediator untuk kita kemudian mencapai ridha Allah yang nanti akan menuai bahagia di akhirat selama-lamanya dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu ya, bunda-bunda dan jamaah Darul Ulum yang dimuliakan Allah serta para pemirsa yang berbahagia rahimakumullah. Maka dari itu doa ini hendaknya sering kita baca agar mengingatkan kita bahwa sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun titel kita ya, maka jadikan semuanya ini adalah untuk mendapatkan ridha Allah, untuk menuai bahagia fid dini wad dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, kita lanjutkan ke maqalah berikutnya. Wal maqalatus sadisah. Ya, maqalah yang ke-6. An Ali radhiyallahu an, dari sahabat Ali radhiyallahu an. Ada yang menyebutkan wa karramallahu wajhah ya. Yang sahih itu karramallahu wajhah. Untuk para sahabat yang lain radhiyallahu an, untuk sahabat Ali karramallahu wajhah. Mungkin sudah pernah saya sampaikan bahwa yang dimaksud karramallahu wajhah adalah Allah memuliakan ya wajahnya sahabat Ali karramallahu wajhah. Kenapa? Karena wajahnya tidak pernah tersentuh kemaksiatan. Beliau sangat-sangat malu ketika melihat maksiat. Ya, sampai disebutkan jangankan melihat kemaluan orang lain, miliknya beliau sendiri tidak pernah melihatnya. Sampai seperti itu. Beliau malu ketika sedikit pun berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajahnya dimuliakan Allah, ya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau ini menyampaikan begini, "Man kana fi thalabil ilmi kanatil jannatu fi thalabihi, wa man kana fi thalabil ma'siyati kanatin naru fi thalabi." Ya, mangkana man sapane wong kana kang ana sapa man fi thalabil ilmi ing dalam golek ilmu, ya barang siapa yang dalam kehidupannya selalu berusaha untuk menambah ilmu, menambah wawasan, ya itu kanatil jannatu fi thalabi, kanat mongko ana apa al jannatu swarga iku fi thalabihi ana ing dalem ndak ing goleki ya penuprihane tiyang niku wau. Artinya begini, orang yang dalam dirinya selalu berniat untuk menambah ilmu, ya menambah kebaikan, ya maka orang itu akan mendapatkan surga. Pada hakikatnya mendapatkan surga. Setiap kali panjenengan majelis taklim, ya diopiak-opiak disuruh ngaji misalnya, ya itu sama dengan kita diopiak-opiak untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, ya itu seperti itu. Wa man kana fi talabil ma'siyati, dan barang siapa yang hidupnya hanya mencari kemaksiatan kanatin nar fi talabi, maka pada hakikatnya dia hanya mencari siksa neraka, ya mengharapkan siksa neraka. Naudzubillah. Ay manistaghala fil ilmi nafi'il ladzi la yajuzu lil balighil aqil jahluhu kana fil haqiqati taliban lil jannah walidallah ta'ala. Ya, manistaghala, barang siapa yang ketungkul, yang disibukkan fil ilmi, di dalam mencari ilmu, an-nafi'i, yang bermanfaat, alladzi la yajuzu, kang ora oleh lil balighil aqili, kedue wong kang balik tur berakal sehat, yang tidak diperbolehkan bagi orang yang berakal sehat balik apa jahluhu, kebodohannya. Tidak boleh orang yang balik berakal sehat itu bodoh, itu tidak boleh. Orang Islam itu harus pinter, ya terutama pinter agama. Jadi itu. Nah, orang yang seperti ini kana fil haqiqati taliban lil jannah, maka ana sapa wong itu tadi, ya hakikatan, secara hakikat mencari mendapatkan surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya, waman lan sapane wong kana kang ana sapa man ana iku muridan ngarepaken lil maksiyati, ya maring kemaksiatan, kana fil haqiqati
taliban linnar wa li sukhtillahi ta'ala. Ya. Jadi orang yang di dalam hidupnya, ya, orang yang di dalam hidupnya ini muridan lil ma'siyati, hanya selalu menambah kemaksiatan, ya, menambah perbuatan dosa, kana fil haqiqati taliban linnar, maka hakikatnya orang itu hanya ingin mendapatkan neraka, wali sukhtillah, dan juga menuju kemurkaan Allah Ta'ala, ya, menuju kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disinilah kehebatan orang yang berilmu. Banyak sekali ya Bapak Ibu jamaah sekalian, para pemirsa, ya, bahwa kehebatan, keutamaan, keistimewaan orang yang mencari ilmu, orang yang selalu mendatangi kajian-kajian, orang yang selalu berada di majelis ta'lim, ya, luar biasa, ya, barokahnya luar biasa. Di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 disebutkan, ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat dua komponen manusia. Yang pertama adalah orang yang beriman kepada Allah, dan itu tentu jelas, ya, karena sudah beriman kepada Allah tentu akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang talibul ilmi, orang yang mencari ilmu, orang yang menambah wawasan, menambah seduluran, ya, seperti kita sekalian yang ada di kajian ini, luar biasa. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga di dalam hal ini jamaah kita dihimbau, dimotivasi, ya. Bahkan dalam satu hadis sahih disebutkan talabul ilmi fardhah. Ya, fardhah itu beda dengan fardun, ya. Fardhah berarti ada kesungguhan, ya. Sangat wajib, bukan sekedar wajib. Ya, mencari ilmu sangat wajib bagi muslim dan muslimah, seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, mencari ilmu bahkan tidak ada ruang dan waktu, kapanpun dimanapun selama kita masih hidup, ya, dianjurkan, diwajibkan untuk menambah ilmu. Dari mana saja ilmu kita dapatkan, ya, ada ilmu qauliyah, ada ilmu kauniyah, ya, ada ilmu yang kita dapatkan dari ucapan-ucapan, dari ceramah, ya kan, dari bacaan-bacaan tafsir, bacaan-bacaan kitab seperti Nashaikhul Ibad ini, itu dalam rangka menambah wawasan, ya, mencari ilmu, ya, secara qauliyah. Ada juga ilmu yang kita dapatkan secara kauniyah dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari perenungan terhadap diri kita, ya, perenungan terhadap alam semesta. Mungkin panjenengan sedang diajak jalan-jalan misalnya, ya, ke tempat-tempat wisata misalnya, ya. Nah, itu ada ilmu di sana. Bahkan ketika kemanapun kita pergi, insya Allah di situ ada ilmu-ilmu Allah yang kita dapatkan. Maka di dalam ta'lim itu kan disebutkan, ya, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi. Jadi wakun mustafidan, wakun, dan jadilah kamu mustafidan, mustafid, ya kan, nama mustafid itu dari situ. Wakun mustafidan, orang yang selalu produktif, yang selalu menambah faidah, mendapatkan faidah dalam kehidupannya. Wakun mustafidan kulla yaumin, setiap hari, ya, minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi. Tentu ya faidah yang berdasarkan ilmu, ya, selalu menambah ilmu. Orang yang selalu menambah ilmu berarti akan semakin menambah ridha Allah, semakin menambah kemungkinan untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi, berenanglah di dalam samudra keistimewaan, faidah, dan kemanfaatan di dalam kehidupan. Ini seperti itu jamaah sekalian, ya. Maka di dalam satu hadis juga sebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya, ya, menuju ilmu Allah, ya, orang yang melangkahkan kakinya menuju majelis ta'lim, ya, maka sahalallahu tariqan ilal jannah, akan dimudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini jamaah sekalian rahimakumullah ya. Masih banyak lagi tentang keistimewaan mencari ilmu itu, sehingga dengan mencari ilmu, di mana ilmu yang mewajibkan kita yang berakal sehat ini, yang balik ini harus mendapatkannya, tidak boleh bodoh kita. Ya, orang Islam harus pintar, harus pandai, terutama dalam hal agama. Ya, wawasan keislaman kita supaya bertambah. Inilah yang akan mendapat ridho dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Maka kalau kemudian kita anggap saja kita ini bertemu langsung ya, jaraknya berapa ini antara Indonesia dengan Saudi Arabia, subhanallah. Atau para pemirsa di media sosial di seluruh dimanapun antum berada bisa menyimak kami. Ya, berapa pahala yang antum dapatkan dari pengajian ini, dan itulah yang insya Allah mudah-mudahan mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mencari ilmu kita, ya, mencari ilmu yang benar-benar dengan harapan dibarengi dengan ridha dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Jangan sampai justru sehari-hari kita tambah maksiat. Ya, seperti syairnya Abu Nawas itu ya. Jadi apa itu? Dzunubi zaitun fi kulli yaumin, ya kan? Jangan sampai dosa-dosa kita bertambah setiap hari. Ya. Gitu. Tapi sebaliknya kita harus menambah ilmu-ilmu dan wawasan kita, termasuk menambah persaudaraan kita, agar Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Oke. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian dan para pemirsa, mungkin 2 makalah itu sementara ya. Nanti kalau masih ada waktu silahkan kita beri kesempatan dulu para jamaah bunda-bunda yang ada di Arab Saudi atau bapak-bapak ustadz-ustadz ya yang ada di sana, atau monggo pemirsa dimanapun berada silahkan bergabung bersama kami ya. Kalau nggak bisa tanya langsung, boleh antum nulis chat di kolom komentar ya, baik di Facebook maupun di YouTube ya. Ini Mas Faiz, ini anak saya yang ketiga ini yang sedang mengedit dan sebagainya ini ya. Mudah-mudahan barokah untuk kita semuanya. Mohon doanya supaya nanti anak saya juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tetap semangat seperti budak-budak semuanya ya. Oke, saya kira itu. Monggo silakan, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Jangan takut, jangan segan ya. Ya silahkan. Ya. Sharing-sharing aja, monggo silahkan. Yang baru, yang lama, yang ada yang baru ya, ada yang insya Allah mudah-mudahan ya. Masya Allah mudah-mudahan. Yang lama, yang tengah, Ya. silakan. Yang baru, yang lama juga. Oh, yang lama juga ada. Iya, yang yang mau bertanya saya. Ayo. Silakan. Ya, silakan. Lanjut mungkin. Oh gitu ya. Baik, sementara dilanjut karena bingung nih mau tanya apa ini ya. Kalau tidak ada juga nggak apa-apa. Ya nanti beberapa waktu lagi menjelang Isya untuk waktu Indonesia ini di Surabaya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke maqalah as-sabi'ah. Maqalah yang ke-7 ya. An Yahya bin Mu'adz, dari sahabat Yahya bin Mu'adz radhiyallahu an, ma'asallahu karim ya, wala asarad dunya alal akhirati hakim ya. Wah, ini kalimat puisinya luar biasa ya. Jadi kalau dibuat dalil itu ya, ma'asallahu karim ya, wala asarad dunya alal akhirati hakim ya, seperti itu. Jadi ma'asallah, siapapun yang tidak ada niatan untuk bermaksiat kepada Allah ya. Ma'asa itu sedikit pun ya. Jadi kita harus berniat ya, bersungguh-sungguh bertekad untuk sedikit pun tidak berbuat maksiat ya. Mulai dari pandangan mata kita, telinga kita ya. Ya. Jadi usahakan seminimal mungkin. Syukur-syukur sama sekali move on dari kemaksiatan ya. Move on dari kemungkaran-kemungkaran. Jadi telinga kita sama-sama mendengarkan musik, carilah musik yang religi.
Sama-sama mengucapkan kalimah-kalimah dari lisan kita. Ucapkan kata-kata yang indah, kata-kata yang mengandung barokah. Kalimah-kalimah thayyibah yang mengandung pahala dan barokah dari Allah yang bisa kita jadikan bekal di hari kiamat yang penuh dengan ridha Allah seperti itu ya. Ma'asallah. Nah, orang seperti itu karim ya, tentu akan menjadi orang yang mulia. Karim artinya sangat mulia. Karim artinya dimuliakan Allah. Jadi orang yang seperti ini akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan perilakunya dari meninggalkan kemaksiatan itu ya. Di sini hamidul fa'al, orang yang terpuji dalam segala perbuatannya. Orang yang berakhlakul karimah di dalam kehidupannya. Ya, wa huwa man yukrimu nafsahu bittaqwa. Yaitu maksudnya adalah orang yang memuliakan dirinya, orang yang menjaga dirinya, menjaga citra dirinya ya, yang menjadi jiwa-jiwa mempesona, tapi dengan bittaqwa, dengan ketakwaan, bukan dengan yang lain. Jadi merasa hebat, merasa mulia, merasa indah, dihiasi dengan akhlakul karimah. Bukan dengan hiasan-hiasan gelang sak renteng ya, kalung sak bani sepur, kemudian giwangnya sampai gondal gandul, kupingnya sampai bolong kabeh. Tidak seperti itu. Ya, jadi kemuliaan yang kita harapkan kemuliaan dengan akhlakul karimah, dengan ketakwaan. Wabil ihtirasi anil ma'asi, dan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga diri dari kemaksiatan. Itulah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wala asarud dunya ay la qaddamaha wala faddalaha. Orang yang tidak memuliakan, tidak mengutamakan, tidak mendahulukan duniawi alal akhirati, di atas akhirat, itu hakimun, orang yang sangat bijaksana. Ya, jadi orang yang tidak mementingkan duniawi ya, tapi kehidupannya selalu mementingkan ukhrawi ya kan, akhiratnya yang diutamakan, akhiratnya yang selalu didahulukan, itulah orang yang bijaksana. Musibu fi af'alihi, orang yang selalu di dalam kehidupan dan perbuatannya itu dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan yang menuju akhirat. Ya, jadi makanya menata niat, innamal a'malu binniyat, panjenengan kerja apa saja, ngapunten sambil nyapu, sambil masak, sambil masak, sambil macak, sambil manak. Ya, misalnya seperti itu. Semuanya diniatkan karena Allah. Maka dengan karena Allah itulah jamaah sekalian, pemirsa juga ya, itu yang akan mendapat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kehidupan kita ini hanya sia-sia ya kan? Kesibukan-kesibukan kita hanya semata-mata untuk kepentingan sesaat saja, melainkan kehidupan yang senantiasa dalam kesibukan-kesibukan kita itu kita niatkan untuk beribadah, sehingga sekecil apapun pekerjaan yang kita lakukan itu bernilai pahala, dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu jadi makalah yang ke-7 ini mengajak kita agar kita senantiasa mengutamakan akhirat di dalam segala aktivitas kita, menghiasi hidup kita dengan akhlak yang mulia ya, dari tutur kata kita, tutur kata yang indah ya, ucapan-ucapan yang mengesankan ya, tidak menyakiti hati seseorang. Itu wahwa mayyamna'u nafsahu fi mukhalafati aqli as-salim. Termasuk juga orang yang bijaksana itu adalah orang yang menjaga dirinya ya dari hal-hal yang menolak, yang kontradiksi dengan akalnya, akal yang sudah bagus, akal yang sudah sempurna, akal yang diberikan Allah dengan mulia ini, kemudian tidak dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur-unsur duniawi dari kemaksiatan-kemaksiatan itu. Itulah orang yang sangat bijaksana jamaah sekalian, sehingga insya Allah akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala ya. Luar biasa ini makalahnya ya. Mantap-mantap semua ini ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang iya bagus sekali, masya Allah ya, sehebat dan sesemangat panjenengan semuanya ya. Oke, itu tambahan satu makalah ya dari makalah sabi'ah ke-7 ini. Kesimpulannya adalah orang yang sungguh-sungguh ya di dalam dirinya hanya untuk berbuat kemuliaan akhlaknya, jauh dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang dimuliakan Allah.
Dan orang yang kemudian mementingkan akhiratnya daripada duniawinya, semua pekerjaannya disandarkan kepada pahala akhiratnya, itulah orang yang bijaksana, yang nanti akan mendapatkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Itu budak-budak semuanya. Masih kurang sekitar berapa menit, Isa? Sekitar 7-8 menit ya. Silakan, monggo. Yang mau disampaikan, yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Seperti ini Pak Yai, Ya. mendahulukan ininya akhiratnya, Ya. belakangnya dunianya itu. Seperti kita ini yang bagaimana ibaratnya suatu perlu juga ya di dunia. Kadang-kadang kita mempunyai kerja yang begitu ini. Begitu banyak ya. Begitu banyak pekerjaannya gitu ya. Pekerjaannya selalu demen banget ibaratnya. Kadang-kadang kita waktu terbelakang, apakah itu termasuk yang membelakangkan akhirat. mendahulukan dunianya? Oke, jadi gini, sebetulnya untuk masalah mementingkan duniawi atau ukhrawinya itu tidak dilihat semata-mata dari pekerjaannya. Ya, makanya kan dalam hadis itu banyak orang yang kelihatannya berhijrah di jalan Allah, tapi karena ada satu harta yang diinginkan atau ada seorang istri yang mau dinikahi, kan begitu lanjutannya hadis itu kan. Maka yang itu yang dia dapatkan. Tapi sebaliknya, itu kalau ditafsirkan dalam konteks sekarang, bayinah ya. Jadi orang itu jangan dilihat dari segi pekerjaannya. Mungkin sesibuk apapun, selama sibuknya ini tidak meninggalkan ibadah-ibadah mahdhah yang sudah ditetapkan secara ritual, katakanlah misalnya tidak meninggalkan salat fardu, ya kan? Tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain dalam syar'i, dan pekerjaannya banyak misalnya ya. Tapi kalau pekerjaannya diniatkan karena ibadah, karena memang kesibukannya banyak ya. Misalnya pebisnis ya. Misalnya Bunda Rokana ini punya pabrik biting di mana-mana gitu ya. Atau pabrik sendok garpu di mana-mana, otomatis kan sibuk. Ya, menengok sana, menengok sini, monitoring sana, monitoring sini. Sehingga tentu ya kesibukan-kesibukan itu sepintas oleh orang lain dilihat mungkin kesibukannya ini seakan-akan hanya duniawi saja. Tapi kalau diniatkan kemudian kesibukan ini adalah untuk ibadah, dengan adanya perusahaan yang banyak, kegiatan ekonomi yang melimpah, dengan melimpah itu kemudian diniatkan membantu orang lain ya, untuk mempermudah orang lain mendapatkan fasilitas sarana prasarana hidup ini untuk beribadah, lalu kemudian tidak lupa zakat, infak, sedekah. Dari setiap penghasilan itu kemudian ada yang disedekahkan di jalan Allah. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Ya kan? Jadi bisa jadi orang yang kelihatannya beribadah, tapi karena ibadahnya tidak ikhlas, mungkin ada riyaknya, ada ujubnya, Masya Allah ya, subhanallah, ada sum'ahnya, apalagi ada takaburnya, kemarin yang sudah kita bahas ya, na'udzubillah. Seperti itu. Bisa jadi justru orang yang kelihatannya hanya biasa-biasa saja ya butuh kerja ya kan, tapi kerjanya karena Allah. Ketika ada panggilan Allah untuk ibadah, segera ibadah, ibadah mahdhah ya, seperti sholat misalnya tidak kita tinggalkan, ngaji kita sempatkan. Nah, itu seperti itu sudah luar biasa itu. Jadi makanya kalau melakukan sesuatu ya, supaya walaupun kelihatannya ini perbuatan duniawi tapi akan mendapatkan pahala ukhrawi, setiap kita melakukan pekerjaan itu awali dengan bismillah, kan begitu kan. Jadi bismillah ini yang membawa barokah kita. Dengan bismillah kemudian setiap kita melakukan pekerjaan itu dalam hati selalu berzikir ya, bermuhasabah ya, terus ingat Allah ya. Jadi tapi ya dalam hati aja, tidak usah keras-keras. Kalau antum sambil kerja kemudian zikirnya banter-banter ya malah orang curiga, ya kan? Seperti itu. Ya, udah ya. Itu bayinah insyaallah ya. Barakallahu fiik. Nggih. Ya, sama-sama. Nggih, iya. Silakan Ibu yang mau bertanya. Sudah dimulai. Ya. Monggo. Silakan. Mas
Masih sekitar 4 menit untuk waktu Surabaya menjelang Isya ya. Memeset ya Pak. Ya. Assalamualaikum Ah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Mau nanya Ustaz, Ya, dari Bunda siapa ini? ketiga biasa Bunda oh, Kebumen, Khadijah. Nggih, Bunda Khadijah. Nggih, monggo Kebumen. mengerjakan sholat Nggih. umpamanya salah gimana Ustaz? Umpamanya mau sholat waktu lupa itu sholat sunat, Hmm. gimana sih batalin lupa gimana itu sudah ngalamun itu Masya Allah, iya. Banyak lamun ya. Iya, tapi misalnya ini ya kan. Bunda Khadijah masuk ngelamun kan enggak toh. biasanya maghrib itu Ustaz. Hmm. Bukan misalnya yang dipertanyakan itu emang kenyataan. Oh gitu ya. Iya. Makanya makanya syarat rukun yang pertama dalam ibadah itu kan niat, gitu. Kenapa? Karena niat itu menentukan. Nah, oleh karena itu ketika niat itu dalam bahasa kaulnya Imam Syafi'i itu ada niat ta'yin ya. Ada niat yang memang dinyatakan betul-betul agar sholatnya tidak keliru. Ya, apalagi disertai dengan kalimat usolli, ya kan? Usolli fardul zuhri atau fardul maghribi lah ya. Usolli fardul maghribi Sholli fardul maghribi salah sarakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Kalau sudah fardun lillahi ta'ala kan berarti kan fardu, ya kan? Usolli fardul maghribi, saya niat sholat fardu maghrib. Salah sarakaatin berapa? 3 rakaat. Ya kan? Mustaqbilal kiblati dalam keadaan menghadap kiblat. Adaan dalam melaksanakan itu imaman apa makmuman? Imam mau jadi makmum, tinggal gitu aja. Lillahi ta'ala, sudah insya Allah. Nah, ketika di tengah-tengah tiba-tiba kok ragu, ya segera aja kembalikan. Maka sebelum sholat itu kan juga dianjurkan untuk membaca ta'awud, an-nas, terus ditambah lagi dengan Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun, kan begitu. Jadi mohon perlindungan dari kehadiran setan di dalam hati kita. Ya, kadang-kadang itu pas di sholat tuh cobaannya luar biasa. Setan berperan dalam hati sanubari kita. Ya, seperti itu. Iya, semua masalah ingat betul. Jadi arisan-arisan barang itu muncul semua. Seperti itu. Iya. Iya, jadi itu yang makanya wa a'udzubika rabbi ayahdurun, jangan sampai setan hadir di dalam perasaan kita ketika kita sedang sholat. Itu. Lah kalau kemudian iya, kalau sholatnya berubah, loh ini sholat sunnah apa sholat wajib? Ya udah yakinlah, kembali kepada keyakinan. Kalau yakin di dalam niatnya itu kemudian loh ini sholat wajib, ya sudah berarti sah. Tapi kalau tadinya sudah niat sholat fardu maghrib ternyata berubah menjadi ini sholat sunnah, ya batal sholatnya, batal karena merubah niat ya, yang tadinya sebetulnya niat wajib ternyata jadi sholat niat sunnah. Jadi termasuk batalnya sholat itu adalah intiqalun niyah ya, merubah niat dari yang wajib menjadi sunnah, atau sebaliknya sholat sunnah menjadi wajib. Tidak bisa kayak gitu. Jadi nek wajib ya wajib, nek sunnah ya sunnah. Ya. Iya, iya kalau memang benar-benar loh, ini memang salat wajib atau sunnah, kemudian yakinnya itu sunnah ya harus dibatalin. Tapi kalau yakinnya wajib, oh ini wajib ini, teruskan aja jangan dibatalin. Justru kalau dibatalin malah kurang baik. Kayak gitu. Ya, malah makruh hukumnya, ada yang mengatakan haram. Ya, mempermainkan salat namanya. Jadi kembali kepada bunya alal yakin ya. Dibangun dengan keyakinan. Wah, ini memang sunnah apa wajib? Yakinlah ini wajib, udah lanjutkan ya. Seperti itu. Oke. Oke ya. Jemaah sekalian. Oke, sama-sama Bunda. Monggo ada lagi? Cukup ya? ada pertanyaan
dari jamaah nih Pak Yai. Oh iya, silahkan Umi. Disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya bagaimana ini Hmm. seorang wanita yang dianjurkan untuk sholat di rumah, lebih bagus sholat di rumah, tapi bila mana berjamaah, apakah pahalanya sama dengan laki-laki? Pahalanya sama. Jadi ketika sholat berjamaah ya pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Namun karena afdolnya sesuai dengan hadis sahihnya itu wanita itu di rumah, maka yang seharusnya inginnya sholat berjamaah di masjid itu 27, maka di situ juga mendapat sama dengan ketika orang yang datang ke masjid. Jadi ketika ibu-ibu ya karena terhalang dengan satu hukum tertentu yang kemudian melaksanakan di rumah ya, maka pahalanya sama dengan sholat berjamaah itu. Namun kalau toh misalnya berkeinginan untuk sholat berjamaah di masjid ya, kalau nggak di masjid kurang khusyuk misalnya ya, supaya lebih syiar di masjid misalnya, apalagi kalau pas ada pengajiannya di masjid itu ya silakan ya, selama tidak melanggar syariat atau menimbulkan fitnah. Misalnya datang ke masjid agak jauh, jalan sendirian, apalagi tanpa menutup aurat misalnya, nggak memakai baju muslimah yang baik, nah, itu yang melanggar syariat, itu justru yang mengurangi pahalanya. Jadi lebih baik kalau memang itu lebih aman, lebih nyaman di rumah, seorang wanita sholat di rumah sudah sama dengan sholat berjamaah. Walaupun juga ketika mau ke masjid juga diperbolehkan, mubah hukumnya. Jadi boleh dengan niatan bismillah karena Allah ingin mendapatkan kekhusyuan bersama dengan para jamaah, apalagi ketika ditambah dengan tausiah. Pada salat ada tausiahnya, kemudian di sana bisa ketemu dengan sanak saudara, dengan tetangga misalnya ya. Dengan cara seperti itu namanya dalam usul fikih disebut ada suatu masalihul mursalah. Ya, ada kemaslahatan yang lebih universal, yang lebih menyeluruh seperti itu. Tapi kalau hukum asalnya seorang wanita itu tidak dianjurkan ke masjid ya, sholat di rumah. Nah, karena itu sudah merupakan penetapan dan itu pernah disabdakan Rasulullah ya, insya Allah pahalanya sama dengan ketika orang itu berjamaah di masjid. Gitu, seperti itu. Oke, sudah ya. Jadi mudah-mudahan ya sama-sama. Jadi kita mana yang sekiranya kalau ke masjid ya dalilnya itu usul fikih ya, ada kemaslahatan yang bisa kita dapatkan. Tapi kalau dalil formalnya, redaksionalnya dari Rasulullah ya justru menganjurkan ibu-ibu cukup sholat di rumah, maka pahalanya sama dengan sholat di masjid. Itu seperti itu insyaallah. Sampun cukup ya. Waktu silakan Ya. Ibu-ibu. Jangan tegil ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Mbak. Mau nanya, emang ada ini enggak mau nanya ya. Saya punya teman di sini. Orang Kristen gitu. Tapi puasa jalan terus apa itu ada di agamanya gitu. Oh iya, memang ada sekte tertentu ya, tapi saya kurang paham betul. Tapi insya Allah ada agama tertentu atau sekte tertentu itu juga mensyariatkan puasa bagi mereka. Tapi puasanya tentu beda dengan puasa kita, ya. Walaupun sama misalnya. Puasanya itu pagi, terus pas jam 4 asar itu bukanya. Buka. Iya. Iya, puasa mereka seperti itu. Ya sama dengan ketika kita mau operasi aja, tim medis kan menganjurkan kita untuk berpuasa. Ya kan? Nah, tapi tentu puasanya beda dengan puasa syariat di dalam agama kita. Itu kalau di Islam itu kan al-imsak, ya kan? Anit-ta'am wasyurbi wa mutilatus shaumi minal fajri ilal maghribi, kan begitu. Ya kan, jadi puasa itu ya
nggak makan, nggak minum, dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai maghrib, sampai terbenamnya matahari. Kalau kemudian kita puasa zuhur sudah berbuka, namanya puasa beduk. Asar sudah berbuka, namanya puasa asar. Posone kesasar, mangan nong pasar. Itu seperti Yang saya bingungkan ya, itu dari pagi tuh kan, dari infonya kayak orang Islam aja Iya. gitu. Tapi bukannya itu jam 4. Jam 4, iya. Ya udah, itu nggak masuk kategori amal ibadah dalam Islam. Bahkan sekalipun mereka berpuasa seperti puasa panjenengan misalnya ya sahur ya melok sahur bersama gitu ya. Kan ada itu orang yang sekeluarga itu agamanya beda-beda, pas lagi puasa sahur bersama, buka bersama, ya kan? Ya melok puasa, ikut puasa. Jadi kalau misalnya ya sahur bersama di waktu fajar, kemudian buka bersama di waktu maghrib gitu. Tapi karena agamanya beda, ya tentu tidak mendapat pahala apa-apa. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Orang yang beragama selain Islam, orang yang beribadah apapun walaupun mirip dengan ajaran Islam, tapi agamanya bukan Islam, maka tertolak. Gitu loh, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima amal-amalnya. Makanya orang yang keluar dari Islam itu disebut apa? Murtad, ya kan? Murtad. Kenapa murtad? Murtad itu bukan murbautnya Pak Ustadz, bukan. Murtad itu iya, murtad itu lah iya, bukan murid Pak Ustadz, bukan, iya. Atau bukan makan sayur semur bersama Pak Ustadz, bukan. Murtad itu dari kata irtada atau urtada yurtadu, orang yang tertolak amalnya, ya, orang yang tertolak amalnya itu. Makanya wa fil akhirati hum khasirun, nanti di akhirat menjadi orang yang rugi. Wala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin, nanti di akhirat termasuk orang yang rugi. Kenapa? Karena merasa amalnya banyak, ya ikut puasa, ikut menyumbang dan sebagainya, kan begitu. Ya kan? Nah itu nanti di akhirat tidak ada pahalanya, tertolak. Itu seperti itu, ya. Oke. Yo silakan. Nah ini. Masalah anak adopsi, Ustaz. Anak adopsi. Oh iya. Iya, gini Ustaz ya. Kalau kita anak adopsi gitu ibaratnya ya bukan kan, kalau yatim piatu mah ibaratnya yatim gitu. Oh iya. Kalau nggak ada bapaknya meninggal itu kan udah jelas ya. Iya. Kalau anak yang dibuang tanpa bapak itu ibaratnya gitu, itu termasuk ke wali itu ibaratnya kalau dia perempuan terus ataupun iya. ataupun laki-laki gitu Iya. ya. Terus yang ngadopsi itu harus dinikah gimana itu harus Iya, jadi gini. tuanya angkatnya atau Kalau walinya? iya, jadi walinya wali hakim. Walinya wali hakim. Karena bukan anak kandungnya, walaupun dia yang merawat, ya kan? Maksudnya bukan waktu menikah, Pak. Heeh. Maksudnya kalau emang waktu menikah, maksudnya kan Heeh. dari kan pasti negara juga kan harus ada akte dari Oh iya iya. dari itu. Oh iya. Apa harus ikut bapaknya atau nama aja gitu? Oh iya iya. Kalau konsep kalau konsep adopsi dalam undang-undang negara ya, undang-undang negara itu memang dinisbatkan dengan pengasuhnya. Jadi makanya kan ada orang tua garis miring wali. Wali itu yang mengasuhnya itu. Misalnya menemukan anak ya nanti perwaliannya ya orang yang mengadopsi itu. Tapi itu dalam konteks undang-undang negara ya, undang-undang negara. Tapi kalau untuk undang-undang agama dalam syariat Islam ya tentu nanti ini ya nggak tahu orang tuanya siapa. Kalau misalnya ketemu orang tua kandungnya, tetap dinisbatkan kepada orang tua kandungnya, tidak boleh sama orang tua yang mengadopsinya. Itu seperti itu. Jadi ini masalah di peraturan negara itu beda karena formalitas kenegaraan bahwa anak ini diakui sebagai anak asuhnya Pak siapa atau Bu siapa kayak gitu. Itu bisa seperti itu ya.
Tapi walaupun misalnya di catatan negara katakanlah anak perempuan ini diadopsi oleh seseorang yang secara aturan negara itu dinisbatkan oleh pengasuhnya itu, tapi nanti kalau nikah secara agama ya tidak boleh kemudian diwalikan oleh orang yang mengadopsi itu. Contohnya seperti itu. Itu ya, Bunda ya. Oke, sudah azan di Surabaya. Oke, mungkin yang iya. Oh gitu ya. Gitu ya. Oh subhanallah, adzan asar ya. Iya, makanya saya dengar adzan. Adzan Isya. Iya, adzan salat Isya. Masya Allah. Iya ya. Nanti habis Isya juga ada acara lagi soalnya. Jadi itu insya Allah mudah-mudahan nggih sama-sama. Ya, nanti yang punya pertanyaan monggo nanti dikumpulkan lagi, ditunda hari apa ya, hari Kamis ya. Monggo di hari Kamis itu disiapkan pertanyaannya mungkin karena supaya waktunya bisa maksimal nggih. Nggih, saya kira itu kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilman nafi'a ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah wa aslih baina umurina. Rabbana innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولمشايخنا ولمعلمينا ولعلمائنا ولحبائبنا وللحقوق الواجبة علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمؤمنين ونجنا من مصائب الدنيا والدين. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa sahabat-sahabat kami, seluruh jamaah kami. Selamatkan kami dan kaum muslimin muslimat ya Allah, terutama yang sedang terkena musibah ya Allah. Dan sehatkan jiwa raga kami ya Allah, berkahi hidup kami, barokah dunia dan akhirat kami, lancarkan segala usaha kami, lipat gandakan pahala kami, terimalah amal-amal soleh kami, terimalah taubat kami, ijabahi doa-doa kami, bahagiakan dunia dan akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak khilaf ya. Kita tutup dengan kaf. Sama-sama. Kita sama-sama. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.